Pernyataan kontroversial kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bernama Deddy Nurpalaka terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi memicu kritikan di media sosial. Menurutnya, Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Namun kata Deddy, Jokowi lebih menikmati menjadi manusia biasa. Pernyataan Deddy pun bikin geger dan mendapatkan beragam respon dari masyarakat. DPR RI telah menerima surat pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengkonfirmasi telah menerima surat tersebut dan langsung diteruskan ke pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI telah mengirimkan surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani 4 Jenderal Purnawirawan TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Tentu ada berita yang dibacakan, ada berita yang dipertanyakan, ada berita yang dipersoalkan, ada berita yang perlu dibaca di balik berita. Bung kameramen, disilahkan. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Bung Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bung Alfian, kalau kita menyimak bocor Alus Tempo, itu ada suasana di mana Erick Thohir sudah melemah atau sudah dipojokkan lah ya. Dominasinya berkurang lah. Jadi dalam sebetulnya dengan adanya Danantara, fungsi Menteri BUMN juga terasa berkurang. Nah, Bu Alfian, juga disampaikan bahwa Erick Thohir ini kan sebetulnya orangnya Jokowi. Mungkin di sesi awal ini, Bu Alfian, kita kan sering mendengar ya banyak tokoh atau aktivis itu dan aktivis itu mempermasalahkan sosok Erick Thohir yang sepertinya posisinya nggak pernah goyang nih sampai hari ini, sampai akhirnya dibahas oleh bocor alus. Bagaimana Bung Alfian melihat melemahnya Erick Thohir, kemudian Jokowi yang semakin di ujung tanduk, dan juga adanya pemakzulan Gibran yang disuarakan oleh Purnawirawan TNI. Silakan Bung. Ya. Ketika Erick Thohir mengalami kemunduran, menurut saya Banser harus pasang badan. Karena dia adalah anggota utama Banser yang sedang dalam kesulitan. Ayo dibantu teman-teman Banser. Jangan lupa bahwa beliau banyak membantu, banyak memberikan fasilitas, banyak membiayai berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh keluarga besar NU, Banser, dan lain-lain. Sekarang Pak Erick dalam kesulitan. Mohon sumonggo dibantu. Nah, mencoba merespon bocor Alus Tempo dan Erick Thohir yang sudah tidak lagi bisa menjadi pelindung karena Erick Thohir mulai merorot secara citra maupun secara fungsi, kelakuan, secara fungsi maupun secara legitimasi maupun secara donasi, dan ini berefek karambol, multiplier efeknya juga kepada Jokowi. Jadi Erick lemah, Jokowi ambruk, Erick ambruk, Jokowi hancur, kira-kira gitu. Jadi intinya dari semua pintu Jokowi sedang dalam bahaya, dan menurut saya tidak ada yang bisa menolak kematian. Ya, tanda kutip ya, kematian ini mati posisi, mati fungsi, mati wibawa, mati rasa, mati penghormatan. Bung kameramen, itu dulu respon awal. Baik, Bung Alfian, ada surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang diterima Bung Alfian oleh DPR RI, dan itu respon dari DPR terasa serius ya Bung Alfian, karena kan bisa dibilang di DPR itu masih banyak PDIP-nya Bung Alfian yang sedang berseberangan dengan Jokowi. Nah, ini saya akan coba sedikit bacakan. Jadi ini hal dalam surat ini perihal usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini jelas nih fokus terhadap pemakzulan Wapres.
Nah, kemudian di sini ada dasar konstitusionalnya, nanti mungkin kita bisa munculkan. Kemudian juga, nah yang saya ingin bacakan adalah argumentasi hukumnya, Bang Alfian. Ini poin per poin aja ya. Pertama, pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Nah, kemudian yang kedua, Bang Alfian, ini detail Bang Alfian, baik judulnya, konklusinya, macam-macam. Kemudian kepatutan dan kepantasan. Ketiga, ditinjau dari moral dan etika saudara Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini dibahas tentang kasus akun Fufu Fafa, Bang Alfian. Nah, yang keempat nih, Bang Alfian, yang agak dahsyat nih. Dugaan korupsi saudara Joko Widodo dan keluarga. Nah, ini mungkin saya bacakan, Bang Alfian. Dugaan kuat korupsi saudara Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan oleh saudara Ubaidillah Badrun sejak tahun 2022 ke KPK. Saat itu, saudara Gibran Raka Buming Raka sudah menjadi wali kota Solo yang merupakan pejabat publik. Ubaidillah melaporkan relasi bisnis saudara Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep yang merupakan putra Presiden Jokowi. Berpotensi kuat terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sangat amat patut diduga KKN tersebut terjadi berkaitan dengan adanya suntikan dana, penyertaan modal dari perusahaan Ventura ke perusahaan rintisan kuliner anak saudara Joko Widodo. Selanjutnya, kami mengusulkan agar DPR melalui aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya. Nah, Bu Alfian, di sesi tengah ini bagaimana merespon surat yang sudah diterima DPR ini? Silakan. Ya, saya sempat memegang surat tersebut secara skimming, saya sudah baca dan saya lihat, dan rasanya kepanjangan kita mengurai-urai. Betul. Yang diperlukan sekarang tangkap Jokowi, ditahan dia. Saya pikir penting supaya jangan melarikan diri dan jangan pura-pura gila ya. Jangan PPG ya, kalau diantara omongan yang sering muncul di karangan teman-teman kepolisian di tingkat bawah itu, nanti kalau ada apa-apa tuh PPG, pura-pura gila, PPL, pura-pura lupa ya. Nah, respon saya masalah di proses ini, saya ingin katakan bahwa semakin jelas bahwa Pak Prabowo mengakomodir ini. Cuman beliau tidak membahasakan secara vulgar, secara transparan, secara leksikal. Itu yang pertama. Yang kedua, juga jawaban diplomatis yang ditanyakan kepada Ahmad Muzani, ditanyakan pada Dasko, ditanyakan kepada semua pihak yang ada dalam lingkar DPR RI, mereka semuanya diplomatis tapi manis. Diplomatisnya diplomatis akomodatif yang menurut saya barang nih jadi, masuk nih barang gitu kalau istilah bahasa orang Medannya. Gibran, insya Allah Gibran memang harus dihentikan atau dia mengundurkan diri. Jadi kesimpulan pertama untuk respon tengah ini adalah satu, Jokowi dan keluarganya ditangkap karena tadi rangkaiannya itu. Betul. Baik rangkaian yang urusan dengan berbagai hal, rangkaian yang soal smelter nikel, rangkaian urusan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ubaidillah Badrun, dan saya pikir ini adalah ganjaran yang pantas dan tidak ada yang perlu sedih dan tidak perlu ada yang merasa oh ini saudara Alfian Tanjung sedang dendam. Tidak, kalau dulu kan saya kriminalisasi. Betul. Kalau ini kriminal beneran ya, ini pelaku kriminal sekeluarga, pelaku kriminal dan segera ditangkap, dan mudah-mudahan pihak kejaksaan, pihak kepolisian garis lurus ya, maka penggantian Kapolri baru ini menjadi sangat signifikan, Bung Kameramen, untuk proses pembahasan kita ini. Begitu respon tengah ini. Ya, Bu Alfian, Erick Thohir melemah, Jokowi di ujung tanduk, dan pemakzulan ini diterima oleh DPR. Walaupun ya sebetulnya ada kemungkinan juga kan DPR mungkin disogok atau di apa gitu. Tapi ini menjadi sorotan dan semakin banyak forum Pak Prabowo menghadirkan Pak Trisutrisno. Ini kan juga menarik ya Bu Alfian. Tapi mungkin Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, untuk mengawal kasus ini atau mengawal ide dari para Bapak Purnawirawan ini, apa yang perlu masyarakat doakan atau mungkin masyarakat narasikan atau masyarakat pegang kata kunci Bu Alfian? Karena menurut saya kita melawan Gibran itu tidak bisa hanya sekedar ngatain asam sulfat, ngatain apa, itu kayaknya nggak cocok banget, nggak pas lah. Jadi mungkin untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, saya akan sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal. Yang pertama adalah konsolidasi masyarakat sipil. Mereka harus melakukan konsolidasi, dan saya pikir di sini saatnya seluruh
ilmuwan-ilmuwan politik, ilmuwan-ilmuwan sosial, kepada yang saya hormati sahabat saya Kang E.F. Saifullah Fatah dan Teteh atau Mbak Oki Madasari agar bisa mengkonstruksikan ini, kepada Bang Abraham Samad, kepada Bambang Wijoyanto dan seluruh kawan-kawan yang punya media belajar kepada masyarakat luas, termasuk Bang Refli Harun, Edi Mulyadi, Alfian Tanjung Channel, dan berbagai media, semuanya harus segera menjadi media untuk konsolidasi masyarakat sipil. Yang kedua, ini kesempatan untuk terjadinya akselerasi partisipasi politik partai Islam. Saya menghimbau kepada partai Islam, yaitu PKS, yang tentu yang paling tua adalah P3, PKS, PBB, Partai Umat, dan Partai Masyumi, agar dalam bahasa orang tua, kalian 5 partai ini lakukanlah pembenahan ibda binafsika secara kelembagaan, tata internal, bangun kekuatan dan selamat atas ditunjuknya Bapak Al-Muzamil Yusuf sebagai Presiden PKS yang baru, dan untuk Bang Pekang Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis Syuro. Semoga bisa mengantarkan PKS bisa menjaga angka yang 12 juta orang ini menjadi lebih dari itu, dan juga P3 agar kembali bisa mengisi formasi di DPR RI, Partai Umat, Partai Bulan Bintang, Partai Masyumi. Ayo semuanya membagi peran-peran yang bisa membuat kita mengakomodir suara umat Islam yang masih di atas ratusan juta lebih. Jadi masih sangat memungkinkan ada di partai-partai Islam yang ada, persisnya ada 140-an sampai 160 juta. Yang ketiga adalah counter opini, counter media, counter buzzer. Saya pikir nih buzzer juga masih belum mati total, ini harus diamputasi. Iya benar, Erik Thohir itu termasuk ternak buzzer bukan, Pak? Iya. Jadi buzzer ini harus dilakukan proses pembasmian. Jadi kalau dulu ada gerakan pengganyangan komunis, ini gerakan pengganyangan buzzer. Jadi buzzer harus diganyang karena mereka sesungguhnya menggunakan formula agitprop-nya PKI di tahun-tahun 1960-an. Ya, sekali lagi buat seluruh masyarakat Indonesia, kita tidak ingin lupa bahwa pada masa Orde Baru, tentara juga punya kelakuan-kelakuan yang masih dalam catatan kita. Kita nggak lupa dengan peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Lampung, peristiwa yang macam-macam. Jadi kita perlu jangan lupa saja. Maksud saya itu pernah ada di masa-masa rezim yang didominasi oleh tentara. Sekarang ada polisinya, maka counter media harus dimainkan dengan kekuatan-kekuatan yang berangkat daripada kesadaran kolektif masyarakat. Sekali lagi, kita ingin proses ini memberikan kebaikan dan perbaikan. Kesimpulannya, tangkap Jokowi dan sekeluarganya, lakukan proses-proses penanganan hukum untuk yang lain, dan cegah melarikan dirinya orang-orang yang nanti akan menjadi bukti atau saksi yang menguatkan atau saksi yang memberatkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.